Untuk acara selanjutnya adalah kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Mr. Hengki. Ya, untuk selanjutnya adalah kita akan menyanyikan lagu Mars Kebangsaan kita, kebanggaan kita, yaitu lagu Mars dari Pelita Bangsa. Terima kasih Mr. Hengki. Untuk acara selanjutnya, kita akan ada sedikit mungkin untuk mencairkan suasana, ada permainan. Gimana Mr. Hengki, ada permainan? Ya, ada. Oke, ya.
Parents, untuk ice breaking kali ini kita akan dipimpin oleh Mr. Hengki. Silakan, Mister. Oke, saya akan menampilkan sebuah gambar. Ya, saya minta Bapak atau Ibu yang hadir di ruangan Zoom ini bisa menebak. Ada yang tahu? Nutrisi, Salah. Ya, parents ada yang bisa jawab. Ini saya udah tahu sih jawaban. Mungkin lagi ada yang mau coba lagi. Ya, belum belum kejawab mah tadi mah. Ya, silakan. Ayo, yang tahu jawabannya boleh raise hand mungkin. Baiklah, saya bukakan ya. Satu, Kasih tahu dua, itu jawabannya tadi tepat. tiga, empat, lima. Jawabannya adalah tupai tanah. Oh ya, tuh. Oh tuh. Listnya dihilangin, jadi tuhnya doang. Terus tuh ada gambar pie sama ada gambar tanah, tanahnya kering. nulis. Tadi Ya begini itu nulis. tupai tanah. Oke. Nah, Tanahnya kenapa? gambarnya nggak kayak tanah, kirain gurun, makanya Oh, gitu Tupai ya. gurun. Oh, sorry, sorry, sorry. Salah Pikir mengambilkan. nulis. Baiklah. Berhubungan dengan tupai tanah, ini ada saya yang mau ajak Bapak Ibu untuk boleh membacanya dan coba dihafalkan. Oh ya, definisi ketertiban. Mengatur diri dan lingkungan sekitar saya untuk mencapai efisiensi yang sebesar-besarnya. Ini dihafalin atau gimana nih, Tar? Dihafalin. Oh ya, dihafalin. Dalam waktu berapa menit? 2 menit. Oke, Banyak. silahkan parents. Boleh dihafalkan dalam waktu 2 menit definisi dari ketertiban.
Ini mungkin kalau anak-anak sudah hafal ini. Oke, sudah times up. Sudah 2 menit belum nih? Oke, silakan. Definisi ketertiban. Mengatur diri dan lingkungan sekitar saya untuk mencapai efisiensi yang sebesar-besarnya. Apakah betul? Yeay, itu Mama Mama Joas, Mama Joas. Oke, selamat. Terima kasih. Yeay, ada lagi mungkin parents yang lain yang sudah Yang lain. hafal. Nanti ini akan berhubungan dengan apa namanya materi kita hari ini loh parents. Ada lagi yang mau menyusul? Dari TKB dan playgroup mungkin. Tadi udah dibuka jalannya dari TKA, Mama Joas. Nanti ada Dari hadiahnya ya, Mister. playgroup siapa aja nih? Dari playgroup siapa? Ayo Mam, dari playgroup dari TKB belum? Yo TKB, semangat. Ini ada Mama Hyunki, Mama Fania, ada Hans, ada Mama Velin. Ayo silahkan Mah. Yang dari KB ada Mama San, Mama Faiz. Ayo Mam. Oh ada Mama Isak juga ya. Ya, ini saya jawab ya. Oh ya, Baik, ada silakan hadiah Mam. menarik dari TK. Hari Senin bisa dijemput di TK. Ini mau Mama Isak apa Mama San nih? Boleh. Ketertiban definisinya mengatur diri dan lingkungan sekitar saya untuk mencapai efisiensi yang sebesar-besar. Ya, Oke,
Terima kasih Mama Ishak. Sama-sama. Yang lain? Ini TKB nggak ada di TKB. Ayo mah TKB. Tembak Mama langsung Yunki. ya. Mama Hans. Oh, Hans. Ketertiban definisinya itu mengatur diri dan lingkungan sekitar saya untuk mencapai efisiensi yang besar sebesar-besarnya. Oke, terima Oke, kasih. terima kasih. Ya, saya kembalikan ke instannya. Ya, terima kasih Miss Rengki. Jangan lupa ya, itu tadi dicatat siapa aja mama-mamanya. Oke, parents, tidak usah berlama-lama, kita langsung aja akan mendengarkan penyampaian pemaparan pada sore hari ini dengan tema adalah karakter ketertiban yang akan langsung disampaikan oleh Miss Maria. Saya persilahkan, Miss. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Miss. Iya, Apakah Terdengar, terdengar. Miss. terdengar ya? Baik. Iya. Iya. Tadi yang bisa menjawab atau yang kebetulan bisa ya, bukan kebetulan kali ya, yang memang bisa yaitu Mam Joas, Mam Ishak, dan Mam Hans ya. Itu tadi dengar nggak Mister ngomong apa? Katanya Mister nanti ambil hadiahnya di TK hari Senin. Hadiah apa ya Mister? Baik, selamat sore parent semuanya. Bagi yang tidak kesulitan atau kuota atau terhalang kendala dengan sinyal bisa buka ya. Ininya kameranya bisa dibuka. Nah, supaya kita bisa berinteraksi ya. Baik, silakan dibuka kameranya biar kelihatan mama-mama yang cantik-cantik ya. Luar biasa. Oh, ada Mister ya. Mister bukan mama ya. Iya. Baik, hari ini kita mau belajar ya bersama-sama ya sebagai parents juga guru. Saya juga sebagai parents, anak saya satu ya. Dulu saya juga ngalamin seperti parents semua. Anak saya nggak tiba-tiba besar, tapi mengalami fase yang masih anak-anak juga ya, di mana saya sudah melewatinya dan banyak hal saya belajar. Sekarang anak saya sudah semester 5 ya di Undip ya, udah besar. Dan itu fase yang berbeda lagi dalam mendidik anak yang seusia itu tentunya ya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang sama-sama ya, kita belajar cara praktis mendidik anak berperilaku tertib dan disiplin ya. Itu keterkaitannya ya, tertib pasti terkait juga dengan disiplin. Saya percaya nggak mudah dalam mendidik anak ini. Ya, apalagi kalau misalkan anak pertama ya. Anak pertama itu biasanya orang tua itu ada orang bilang ya sedang mencoba metode. Jadi coba-coba metode ini. Nanti ketika anak kedua sudah punya formula ya metode yang pas untuk di rumah parent semuanya dalam melatih anak-anak untuk berperilaku tertib dan disiplin ya. Nanti di tengah-tengah saya menerangkan ini, saya nanti akan buat sebuah pertanyaan juga dan Mam bisa mencatatnya sehingga tidak terlewatkan kalau Mam ingin menjawab atau ada yang mau ditanyakan ya, dipersilahkan. Ya, mungkin next Mister.
Iya, hari ini kita belajar tentang ketertiban. Tadi kita sudah dibuka ya oleh Mr. Hengki, parents semuanya untuk menghafal definisi. Anak-anak mereka sudah bisa menghafalnya ya, kecuali KB ya, itu masih terus diulang. Nah, kami juga berharap setelah parents belajar tentang ketertiban ini, kita bersama-sama yuk kita praktekkan. Kami di sekolah, parents di rumah, sehingga bisa memiliki nilai yang sama ya, kita ajarkan kepada anak-anak tentang ketertiban ini. Definisi ketertiban mengatur diri dan lingkungan sekitar saya untuk mencapai efisiensi yang sebesar-besarnya. Bahan karakter ini kita adopsi dari karakter verse. Setiap per 3 bulan kita ganti tema. Dengan harapan anak-anak setiap tahun mereka mengalami perkembangan ya, pertumbuhan di dalam karakter anak-anak. Sekalipun di dalam kurikulum deep learning itu juga diajarkan ya mengenai 9 pilar karakter dari Dinas Pendidikan. Kita juga memakai itu, namun kita juga menghususkan untuk tahun ini lebih lagi mengenai karakter ketertiban ya selama 3 bulan. Baik, mungkin ada pertanyaan ya dari parents semua. Next, Mister. Oke, sebelum saya lanjut, di sini ada 5 saya mau ya. Ini juga diajarkan kepada anak-anak. Dari 5 saya mau ini, kami bedah kurikulum ini menjadi beberapa indikator. Di mana indikator-indikator ini kita ambil dari 5 saya mau 1, itu mengenai saya mau merapikan barang-barang di mana nih? Di sekitar saya. Oke. Saya mau merapikan barang-barang di sekitar saya. Ini adalah 1 minggu. Dari yang pertama ini, kita bedah lagi menjadi 1 minggu. Ada 5 indikator. Nah, itulah yang kita ajarkan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dalam 1 ini. Di masa yang mau pertama, dibuat menjadi 5 indikator. Kalau playgroup 4 ya, karena 1 hari libur. Jadi itu diajarkan berulang-ulang kepada anak-anak. Anak-anak yang hari itu dapat melakukan indikator itu, maka mereka mendapatkan bintang. Itu sebabnya kenapa ada reward bintang ya. Ini diambil supaya anak-anak memiliki semangat ya untuk mereka bisa salah satu ya untuk mereka bisa meraih bintang itu, mereka bisa menerapkannya. Yang indikator-indikator yang kita buat dari 5 saya mau ini. Yang kedua, menjaga kebersihan dan kerapihan tempat belajar dan tempat bermain saya. Ini juga kita bedah lagi menjadi 5 indikator. Yang ketiga, mengembalikan barang-barang ke tempatnya semula. Yang keempat, memakai barang-barang sesuai dengan kegunaannya. Yang kelima, mengembalikan barang hilang kepada pemiliknya. Jadi, parent bisa minta kepada teacher indikator yang sudah dibuat ya, yang diajarkan. Nah, sekarang ini udah minggu ke-2 atau ke-3 ya ini. Nah, nanti di situ parents bisa ajarkan dulu di rumah. Nah, hari ini di kelas kamu diajarkan mengembalikan kembali barang-barang yang sudah dipakai. Nah, nanti di sekolah begitu ya, diajarkan gak hanya di rumah, tapi di sekolah demikian juga. Nah, dengan begitu kita menjadi mitra dengan orang tua supaya anak-anak berkembang karakter ketertibannya dan anak-anak mendapatkan bintang. Nah, bintang-bintang tersebut nanti dihitung
Nah, pada saat hari Jumat biasanya ya, anak-anak dipanggil maju ke depan, kemudian diapresiasi, excellent, very good, pintar gitu, supaya mereka semangat ya untuk mereka mau belajar karakter tersebut. Dan nanti setelah perpisahan acara graduation atau Thanksgiving, maka anak-anak akan diganti menjadi sebuah piala bagi anak-anak yang mendapatkan bintangnya banyak. Baik, itu saja sebenarnya itu adalah cara untuk anak-anak bisa lebih excited belajar karakter ini. Itu metode yang kami pakai di Pelita Bangsa. Baik, lanjut. Silakan Mister, slide berikutnya. Iya. Ini ada sebuah pertanyaan. Pada usia berapa kita dapat menerapkan tertib dan disiplin? Tentunya itu sangat baik sekali ketika kita menanamkan nilai-nilai tertib, disiplin pada waktu anak usia dini. Ya, karena itu membentuk karakter anak ketika mereka sudah besar nanti. Jadi kapan terbentuknya? Karena karakter itu terbentuknya nggak instan. Itu dimulai dari anak sejak dini. Ini usia golden age. Dulu kita mengenal usia golden age itu 0 sampai 5 ya. Tapi sekarang dengan banyaknya penelitian, kemudian survei dan yang lain-lain, maka ternyata usia golden age itu dari 0 sampai 8 tahun. Karena usia anak masuk sekolah dasar sekarang nggak 5 tahun ya, 7 atau 8 tahun ya. Jadi itulah dinamakan sebelum mereka masuk usia sekolah jenjang yang lebih tinggi, maka pada usia tersebutlah anak-anak harus lebih ditanamkan, dilatih ya, untuk mereka bisa belajar tertib dan disiplin. Ya, nah ini saya mendapatkan ini dari seorang psikolog yaitu Ibu Eli ya. Jadi beliau mengatakan bahwa iya betul usia golden age itu usia 0 sampai 8 tahun. Nah, di usia inilah kita harus mengajarkan lebih lagi kepada anak-anak untuk mereka memahami bagaimana apa disiplin tersebut atau tertib ya yang harus mereka lakukan. Coba silakan dilanjutkan, Mister. Iya, baik. Nah, sebelum saya lanjutkan, kita harus tahu dulu artinya tertib ya. Mungkin parent juga bisa lihat, bisa searching ya di Google. Itu adalah teratur ya, menurut aturan atau rapi, sopan dan sepatutnya. Kemudian disiplin itu apa? Disiplin itu berasal dari kata disiplina dan disipilus. Itu terdiri dari dua kata, yaitu instruction dan student. Ya, instruction dan student. Itu artinya kita mengarahkan dan mendidik murid. Nah, siapa murid kita? Kalau di sekolah, ya murid-murid kita, KB, TK, ya. Tapi di rumah itu adalah anak-anak kita. Ya, kita memberi arahan kepada mereka. Mengarahkan apa? Yaitu tingkah laku tentunya. Kita mengarahkan tingkah laku anak-anak kita. Kalau hari ini kita serius sedang mengajarkan 3 bulan ini tentang tertib atau disiplin. Lanjut, Mister. Ya, kalau namanya mengarahkan berarti kita mengarahkan. Kita memberikan input kepada anak-anak. Loh, bagaimana anak saya? Anak saya itu kayaknya belum mengerti deh. Gitu. Apa yang saya arahkan belum mengerti. Jangankan kita mau arahkan, komunikasi aja nggak jelas. Belum bisa berkomunikasi. Nah, parent ingat, kita menginput. Jadi kita mengarahkan kepada anak-anak. Contohnya, kalau anak-anak misalkan dia minta sesuatu tapi dengan menangis. Misalkan deh, yang gampangnya ya, dia ingin minum susu.
ya. Tapi dia nangis, dia nangis-nangis. Nah, kita mengarahkan, kamu mau nangis apa mau minum susu? Kalau mau minum susu, jangan menangis. Nah, sekarang mau apa? Mau susu atau mau menangis? Nah, itu kan kita mengarahkan. Nah, akhirnya anak dia mengambil susu dan tidak menangis. Kalau minum susu, sebaiknya duduk gitu atau seperti ini. Nah, itu mengarahkan. Saya percaya ya, anak-anak itu pasti dia memahami walaupun dia belum pandai berkomunikasi. Jadi kita masukkan terus, kita input ya, hal-hal yang baik kita latih tentang ketertiban. Ingat, input itu ada BBM. BBM itu yaitu B pertama benar, B yang kedua baik, B yang tiga menyenangkan. Nah, sekarang apakah benar itu? Ya, kita mengarahkan, menginput kepada anak-anak kita. Benar, benar itu sesuai dengan kitab suci masing-masing agama kita. Ya, kaidah agama kita, anak-anak diajarkan gitu untuk dia mengarahkan kepada nilai-nilai yang benar. Kemudian yang kedua, yaitu B yang kedua adalah baik. Nah, baik ini adalah sesuai dengan kaidah otak yang sedang berkembang, bekerja. Ya, kaidahnya adalah otak yang sedang bekerja. Karena otak itu menurut Dr. Eli, otak itu belum berkembang. Justru kita yang membuat otak itu berkembang. Kita input, ya. Nah, contohnya yang sangat praktis kehidupan sehari-hari. Anak-anak diajarkan kalau taruh barang di tempatnya. Jadi kalau taruh barang di tempatnya itu sudah bersambung kan? Kalau taruh barang di tempatnya. Kemudian kalau bicara baik-baik, jangan berteriak. Nah, itu udah merupakan sesuatu yang anak-anak berkembang ya sehingga pemahamannya. Nah, anak-anak boleh marah. Marah karena anak-anak kan punya emosi kan. Anak-anak boleh marah, tapi nggak boleh pukul. Nggak boleh pukul temennya, kita ajarkan. Ada orang tua mengajarkan untuk melindungi diri, anak-anak boleh lawan temennya. Mungkin hari ini kita nggak melihat anak itu melakukan sesuatu yang sangat serius ya. Tapi kalau itu kita ajarkan, ingat, anak itu akan besar nantinya. Jadi nanti udah besar, dia akan melawan siapapun gitu. Ya, akan menjadi sesuatu yang sangat serius di kemudian hari. Jadi ajarkan anak-anak untuk tidak memukul ketika dia nggak setuju, ketika dia nggak sesuai dengan keinginan hatinya. Nah itu kita kasih masukan. Kamu nggak boleh berteriak, gitu. Ya, ketika keinginannya nggak diinikan kayak tantrum ya, gitu ya. Kemudian marah, ya, dengan cara memukul, nggak hanya memukul teman, orang, mamanya dipukulin, dijambak mamanya. Kadang saya melihat ada orang tua dijambakin di apa diam gitu, ya. Tidak, harus dikoreksi gitu, ya harus dikoreksi. Ketika dulu anak saya kalau dia marah, dia mau jambak rambut saya bilang stop, saya langsung koreksi, gitu. Sekali nggak bisa, terus kan ada angka 2. Udah 10 kali dikasih tahu nggak bisa, Miss. Kan ada angka 11. Ada angka 11, udah 20 kali kan ada angka 100. Artinya, sabar, panjang sabar dalam mendidik anak itu. Ya. Saya mah nggak bisa, jangan bilang nggak bisa. Bisa. Makanya belajar, ya. Nggak boleh pukul, nggak boleh lempar barang, ya. Karena semuanya anak-anak itu pada dasarnya Tuhan ciptakan baik adanya.
baik semua. Nggak ada anak yang bandel, nggak ada anak yang nakal. Ingat, itu harus menjadi catatan kita. Nggak ada. Tuhan, pasti setiap anak itu ada kelebihan Tuhan kasih. Ya, nah tidak boleh lempar barang dan lain-lain. Ini kita ajarkan sesuatu yang baik kepada anak-anak kita. Kemudian yang ketiga, M yang ketiga. Nah, apa ini M-nya? Menyenangkan. Caranya adalah apa? Membuat batasan. Ya, dengan kaidah atau nilai kasih sayang. Enggak dengan cubit. Enggak dengan pukul. Enggak dengan kekerasan. Ingat, anak punya perasaan loh. Perhatikan perasaan anak itu. Mungkin enggak sekarang ya, tapi nanti. Ya, 10 tahun ke depan. Jadi ketika kita membangun karakter anak, kita nggak lihat yang sekarang. Kalau anaknya masih nggak stabil, nggak apa-apa, nggak usah malu sama orang, nggak usah malu sama teacher. Semua sedang dalam proses pembelajaran. Ya, jadi asalkan kita terus konsisten, kita ajarkan. Jangan cubit. Saya sudah bilang di TK Pelita Bangsa, kalau ketahuan ada guru yang cubit, parent semua lapor kepada saya. Karena kita punya SOP. Tidak boleh fisik. Saya kalau lihat ada guru pegang anak terlalu kencang aja, sebenarnya udah saya evaluasi itu. Ya. Nggak boleh. Dicubit, disentil, itu nggak boleh. Karena tangan ini Tuhan ciptakan untuk membelai kasih sayang. Kalau dengan tangan yang sama kita mencubit, menampar, ketika kita mau menyayang anak kita, di hati anak-anak, tangan yang sama kemarin cubit aku, tangan yang sama kemarin tampar aku. Ini kan aku. Jadi gunakan tangan kita bersih, parent. Ya, jangan sakiti anakmu. Jangan fisik. Jangan pukul, jangan dengan kekerasan. Emosi apapun, mungkin engkau sedang ada masalah dengan suamimu. Jangan akhirnya dilampiaskan kepada anak. Mungkin lagi capek, lagi pening, anak teriak. Ingat, jangan lihat yang sekarang. Lihat ada masa depan anakmu nanti mau jadi apa. Itu dari kita mulai hari ini. Ya, baik, jadi harus menyenangkan. Kenapa? Menyenangkan. Ketika kita membuat batasan kepada anak, ini buatlah sebuah aturan di rumah. Ini yang tidak boleh kita sepakati, kita jangan lakukan ini. Tapi dengan menyenangkan, artinya tidak menyakiti hati anak. Sehingga anak akan ingat. Ya, menyenangkan. Ingat, BBM bukan bahan bakar. Apa itu BBM biasanya? Ya. Tetapi BBM yang kita maksud ini adalah apa tadi? Benar. Apalagi, Mam? Baik dan menyenangkan. Iya, bukan bahan bakar minyak. Ya, kita cari yang gampang aja. Benar, baik, menyenangkan. Saya percaya kalau anak-anak dari sejak kecil diarahkan demikian, pasti dia akan terbentuk yang berbeda. Ya, tidak ada kata terlambat, tidak ada kata terlambat. Baik, selanjutnya silakan Mister. Nah, jadi dalam kita mengarahkan anak-anak kita, ingat ada 2 kata kunci yang harus kita ingat terus-menerus. Pertama, pembiasaan. Ya. Kedua, meninggalkan kenangan. Kenangan pahit atau kenangan menyenangkan. Jadi dalam pembiasaan itu kita belajar anak-anak, kita biasakan tadi kalau pulang sekolah, makanya guru-guru kalau pulang sekolah, anak-anak kalau pulang sekolah apa? Cuci tangan, cuci kaki, ganti baju, jangan lupa tidur siang. Nah itu mungkin sebuah aturan dan berharap di rumah pun anak diajar untuk tidur siang ya. Bagi saya dulu ketika saya mengikuti sebuah seminar ya, perkembangan otak dan anak bisa menjadi cerdas, salah satunya adalah
tidur siang. Kenapa perlunya anak-anak tidur siang? Karena ketika tidur siang itulah otak ini sedang difilter dari informasi-informasi yang tidak baik yang selama sepanjang hari itu dari pagi sampai siang anak-anak terima, baik di sekolah, mungkin ada informasi dari teman-teman atau informasi dari gadgetnya. Ya, jadi ketika anak tidur siang itu dibuang di filter sehingga anak fresh kembali. Nah, itu salah satu sehingga ada otaknya semakin berkembang. Nah, ketika saya ikut seminar itu, waktu itu anak saya masih kecil, jadi saya terapkan di rumah untuk anak saya tidur siang. Dan saya puji Tuhan, anak saya memang berprestasi, ya. Dan itu harapan orang tua pasti ya, gitu. Saya ajarkan itu untuk selain juga harus belajar ya, tetapi juga dia harus fresh, dia harus tidur siang supaya rileks ya. Juga informasi-informasi itu difilter, dibuang yang tidak baik. Ya, baik. Kemudian meninggalkan kenangan. Jadi pembiasaan meninggalkan kenangan yang indah gitu. Enggak kepahitan, enggak benci kepada orang tua karena ingat ketika kita mendidik anak-anak dengan keras ya, dengan membentak, dengan suara yang tinggi, anak-anak mendengar. Bukan hanya telinganya aja yang kaget, tapi jiwanya juga kaget. Ya, ketika dibentak gitu, ya, kaget jiwanya. Ya. Kemudian juga meninggalkan sesuatu yang enggak enak ya. Ketika dia dibentak, dimarahin ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, silakan Mister ada sebuah film bagaimana pembiasaan itu bisa dilakukan di rumah. Ya, keteladanan pengaruh dari orang tua. Baik, Mister, silakan filmnya bisa diputar. Go to your room right now! What are you teaching your child? No! Fine, stupid! Children see, children learn. Bud, color on paper, not the wall. Let's clean this up. We'll get you some, okay? Your actions become their actions. Here, draw on your own paper. Learn to guide your child in a positive... Ya, baik, Mister. Ada satu lagi filmnya. Sekalian aja. Silakan. Bagaimana anak meniru perilaku orang tua studi psikologi? Jangan heran kalau anakmu suka marah, malas, atau nggak disiplin. Mungkin dia cuma meniru kamu. Dalam psikologi, ini disebut observational learning. Anak belajar bukan dari nasihat, tapi dari apa yang mereka lihat setiap hari. Orang tua sering marah, anak juga akan mudah marah. Orang tua sering main HP, anak jadi kecanduan gadget. Orang tua suka berbicara sopan dan sabar. Anak juga akan meniru hal yang sama. Mau anakmu punya kebiasaan baik? Mulai dari diri sendiri. Bersikap sabar saat menghadapi masalah. Tunjukkan rasa hormat dalam berbicara. Bangun kebiasaan positif seperti membaca, ibadah, dan disiplin waktu. Rasulullah SAW mendidik dengan keteladanan, bukan sekadar kata-kata. Beliau tidak hanya menyuruh berbuat baik, tapi juga melakukannya terlebih dulu. Anak adalah cerminan orang tua. Kalau mau anak tumbuh baik, kitalah yang harus berubah lebih dulu. Anak meniru, bukan mendengar. Yuk, mulai sekarang kita jadi teladan yang baik. Setuju? Tag pasangan atau temanmu yang perlu tahu ini. Bagaimana anak... Ya, baik ya. Tadi filmnya luar biasa. Bagaimana, parent?
Bagaimana filmnya? Membangun ya. Iya, baik kita lanjutkan di sini. Jadi kita lihat tadi di film tadi, membentuk pembiasaan. Caranya adalah dengan sebuah keteladanan. Ya, jadi kita mengajar itu, kita mentraining anak itu sebenarnya nggak perlu harus kayak kelas atau anak duduk bersama kita ajarin gitu ya. Tapi anak itu meniru apa yang kita lakukan sehari-hari di rumah. Ingat gitu ya, itu adalah membentuk pembiasaan. Jadi kalau kita mengajarkan pada anak-anak A atau B, dari diri kita dulu. Nah, saya juga sering mengajarkan kepada teacher ya, pada ini juga tanggung jawab teacher ya, bukan hanya orang tua, guru juga harus belajar juga, harus menjadi teladan bagi anak-anak. Walaupun kita memang kita juga nggak sempurna ya, tapi setidaknya diminimalisirkan ya hal-hal yang tidak berkenan ya, yang sangat berlawanan dengan apa yang kita ajarkan ya. Jadi misalkan tadi ada anak yang dibentak ketika dia berbuat salah sama ayahnya ya. Wah gitu, saya tahu, saya percaya pasti anak itu telinganya nggak hanya kaget ya, tapi jiwanya sangat terkejut. Dan akhirnya dia berlakukan juga di sekolah atau waktu sedang belajar dengan temannya. Nah sebaliknya ketika dia diperlakukan dengan lembut, dengan baik oleh ayahnya, ya, dan dia perlakukan juga temannya demikian. Nah, jadi pembiasaan tertib dimulai dari orang tua, yaitu keteladanan kita, ya. Jadi kita juga perlu belajar. Ya, kapan sih kok belajar terus? Ya, sampai hari ini juga saya terus belajar. Ya, saya terus belajar karena apa? Ilmu itu kan berkembang, ya, berkembang. Jadi kalau kita nggak belajar, kita akan expired, kita akan tertinggal gitu, ya. Ya, jadi kita hanya mengikuti ya yang dulu-dulu gitu. Padahal sementara anak-anak kita ini mereka ada sudah generasi alfa ya. Jadi kita harus benar-benar bagaimana sih mendidik ya anak-anak generasi alfa seusia anak-anak saya ini seperti itu ya. Nah, kita belajar dengan keteladanan. Kita belajar dari kita juga untuk kita memberikan contoh yang baik. Ya, kita ajarkan anak-anak rapikan lagi mainannya. Nah, anak-anak lihat ya, oh mamanya juga melakukan demikian ketika mengambil sesuatu, dikembalikan lagi ke tempatnya. Ayo buang sampah, anaknya juga lihat, oh ayah ibunya kalau habis makan bungkusnya dibuang ke tempat sampah gitu ya. Memang kita harus ekstra karena kita punya anak yang usia golden age ya. Jadi memang disitulah kita benar-benar untuk sadar ya bahwa pembentukan itu di usia itu sangat matang sekali, harus benar-benar kita konsisten ya ngajarin anak-anak ya. Jadi kita nggak perlu harus membentak-bentak anak ya, kita nggak harus nada suara kita tinggi ya kan, ya, tetapi didiklah anak-anak kita ya, lindungi perasaannya ya. Kita harus bayangkan kalau anak saya bentak-bentak gini, bagaimana ya perasaannya. Parent pernah nggak memikirkan gitu, gimana ya perasaan anak saya ya gitu. Bagaimana nanti 10 tahun ke depan dia akan menjadi apa ya gitu ya. Nah, pembiasaannya itu tadi dengan keteladanan tadi ya, kita juga harus sama-sama belajar. Kita beri contoh kehidupan kita ini dibaca oleh anak kita sehari-hari di rumah. Kalau kita ngajarin anak-anak harus beribadah, kita juga harus beribadah ya. Kalau anak-anak harus belajar berdoa, ya orang tua juga harus berdoa. Anak-anak lihat ya, kalau anak-anak harus diajarin sholat dari sejak kecil, ya orang tuanya juga harus sholat gitu ya. Nggak hanya memakai otoritas orang tua, anak harus nurut, itu zaman dulu ya. Kita kalau sekarang anak-anak harus didengar, kita harus duduk bersama dengan anak-anak ya, kita harus sama dengan mereka, harus duduk bersama. Namun demikian memang harus tegas, nggak los ya kan. Kita harus tetap tegas, tapi bukan keras. Tegas itu bukan bicara tentang suara yang keras ya. Kalau kita berperilaku ke anak-anak kita keras, mungkin perilaku dia bisa berubah. Tetapi perasaannya bagaimana? Ya. Apakah kita meninggalkan sesuatu yang bisa dikenang oleh anak kita? Ingat,
pembiasaan, ya, dan sesuatu yang akan dikenang oleh mereka, ya. Kemudian dengan membuat aturan pembatasan di rumah. Ya, guru-guru kemarin sudah ajarkan anak-anak buat tata tertib bersama, kesepakatan. Di kelas saya percaya ada aturannya. Jadi yang satu, anak-anak bagaimana kalau kita mau bertanya harus angkat tangan dulu. Nah, kalau ini nggak boleh teriak-teriak, salah satunya. Nah, itu sebuah aturan dan disepakati, bukan aturan yang kita buat sendiri. Anak nggak paham. Makanya ketika kita buat aturan di rumah, anak-anak diajak untuk duduk bersama. Ini loh aturannya, kamu tidur siang, kemudian udah bangun tidur, baru boleh main gadget 1 jam aja, dan didampingi. Ya, karena anak generasi alfa itu memang generasi di mana anak-anak sudah mengenal gadget ya. Jadi kita bukan anti itu. Aku lelah, aku mau ke kamar. Ya, tetapi ada aturannya. Ya, ada aturannya. Jadi dibuat sebuah aturan. Jam berapa anak itu, berapa lama dia main gadgetnya, ya, dan tidur jam berapa, ya, jam berapa dia harus mengerjakan tugas dari sekolah kalau ada ya. Tapi kalau TK belum ada ya. Tapi kalau ada, misalkan TKB ya, nah, dan harus didampingi. Bagaimana orang tua juga mengantar anak supaya tidak terlambat. Anak-anak kalau terlambat nanti di depan sekolah, duduk di depan gitu. Sementara yang lain sudah di dalam. Nah, itu orang tua harus tahu perasaan anak. Mungkin dia sih sepertinya tanda kutip nggak peduli ya, masih jalan-jalan. Padahal yang salah sebenarnya, karena saya berpikir dilema juga buat saya mendisiplin anak yang terlambat untuk tidak masuk ke kelas, tidak masuk ke morning day ya. Tetapi sebenarnya yang salah kan orang tuanya. Jadi parent yang harus lebih memperhatikan jam masuk anak sekolah 7:30 ya, supaya anak-anak enggak di depan ya. Sebenarnya kasihan anak kita kalau di depan sebenarnya ya. Ya, jadi sebenarnya orang tua yang harus, saya sebagai orang tua, parent juga yang harus belajar dan berubah supaya anak-anak kita ke depannya jauh lebih baik, memiliki karakter yang lebih baik. Karena keberhasilan di masa depan adalah orang-orang yang memiliki karakter, ya. Bukan saja mereka adalah orang-orang lulusan kumlot, lulusan summa kumlot yang terbaik gitu. Tetapi kalau tidak ada karakternya, semua itu percuma, ya. Tetapi yang terpenting adalah akhlak, ya, perilaku yang baik sehingga bisa ini di masyarakat. Nah, bagaimana nih, nanti ada pertanyaannya, ya. Pernah ada sebuah pertanyaan orang tua. Bagaimana nih kalau anak-anak susah diarahkan, ya sudahlah gitu, ya. Bagaimana anak-anak ini susah sekali diarahkan sehingga orang tua gagal untuk mengajarkan anak-anak bisa tertib dan disiplin di rumah. Nah, apa yang terjadi, parent? Kalau kita gagal mengajarkan ya atau melatih ya anak-anak tertib atau disiplin dari sejak kecil. Ini sebuah pertanyaan, silakan ada yang mau jawab. Bagaimana kalau seandainya kita gagal, ya? Ya, sebetulnya ini bicara gagal nggak permanen ya. Kalau seandainya, aduh saya kok sepertinya gagal ya, gitu. Sehingga yaudahlah, biarin aja lah, nanti aja. Nggak usah dari anak-anak kecil lah, nanti juga di SD diajarin lagi, nanti juga dia tahu sendiri. Nah, di sini saya percaya nggak ada ya. Tapi kalau ada yang begitu, nah ini sebuah pertanyaan. Silakan parent bisa dijawab. Ayo, coba screen-nya diganti Ya, saya mau lihat wajah mama-mama yang cantiknya dulu. Ya, bagaimana Mam? Silakan bisa dijawab pertanyaan saya tadi. Kalau ada orang tua yang berkata gini, aduh dari sejak dini kayaknya anak saya ngomong aja belum jelas gitu, atau sudahlah gitu, nanti juga dia bisa sendiri, nggak harus dia di usia ini gitu, nanti aja kalau dia sudah usianya lebih ini lagi mungkin bisa juga nanti tahu sendiri, nanti dia bisa.
Nah, bagaimana dengan sikap yang demikian, Mam? Ada yang mau jawab? Silakan. Bebas kok, nggak ada yang salah kok. Ya, kita berinteraksi ya. Silakan. Bu Indah, Bu Agustin, Bu Yeni. Ya, monggo, parent. Iya, bagaimana? Silakan. Ada? Ya. Iya, nanti kesempatan pertanyaan kedua ya. Jadi sebetulnya kalau ada kata-kata demikian kita dengar dari siapapun atau orang tua ya, bukan orang tua. Saya percaya ya di Pelita Bangsa mungkin apa tadi ada ya, lakukan dari awal. Ya, baik, ada lagi bisa juga di chat nggak apa-apa. Ada lagi yang mau nanggapi? Iya. Jadi kalau seandainya kita nggak melakukannya dari awal, dari sejak dini, maka yang akan terjadi adalah anak-anak kita menjadi anak-anak yang tanda kutip ya, bandel, ya tidak terarah. Ya, karena apa? Karena kita los mengajarkan, tidak memberikan pembatasan, tidak ada aturan, maka dia akan menjadi anak yang apa? Menjadi anak yang bandel ya, kemudian teriak-teriak ya. Nah, kalau begitu nanti udah dewasanya gimana? Oh ya, pasti ada pengaruhnya. Ketika anak itu dewasa, dia nggak punya tanggung jawab pribadi. Ya. Kemudian dia nggak tahu bagaimana menempatkan diri dalam sebuah komunitas. Ya, jadi pentingnya kita mengajarkan nilai-nilai tertib, disiplin dari sejak kecil, ya, dari sejak dini. Oke, selanjutnya ya, ada pertanyaan lagi nih. Nah, tadi di sini dikatakan anak yang tidak punya batasan dia akan selalu cemas, takut, terus panik. Karena apa? Karena dia tidak tahu apa akan terjadi, apa yang harus dia lakukan ketika dia mengalami situasi tertentu gitu. Ya. Ketika ada batasan, ada aturan, sehingga dia tahu, misalkan, ya, anak nggak pernah tahu, misalkan kalau kita sedang jalan ya, saya waktu itu pergi sama guru-guru, pergi kemana ya, yang jalannya belok-belok itu. Ya kalau Sarangan nggak terlalu ya, saya lupa tempatnya itu karena baru sekali. Jadi jalannya tuh berbelok-belok gitu. Pokoknya di samping jurang, sini jurang gitu. Waduh, luar biasa gitu. Kalau kita ya, oh ya, ke Dieng juga kalau kemarin memang ke Dieng saya ya. Itu bukan sama teacher, itu sama lingkungan ya Dawis. Jadi itu belok-belok ya. Kalau yang ini tuh luar biasa, bawahnya itu curam sekali ya, ada jurang. Ke kanan juga begitu gitu. Nah, ketika tiba-tiba pas ketika tikungan itu ternyata di depannya tuh ada truk gitu. Truk yang besar gitu. Wah, ternyata bagaimana? Bisa kaget kan yang terjadi? Panik gitu.
Tapi kalau punya aturan dengan jelas, dia pasti akan bisa mengendalikan mobilnya. Nah, ternyata supir itu yang bawa kendaraan kita, dia nggak panik, ya. Dia bisa mengendalikan kendaraan itu. Kita yang di mobil ada yang panik, kaget gitu ya. Tapi ternyata bisa dikendalikan. Nah, kenapa? Karena dia udah biasa ikutin aturan berkendaraan. Jadi kalau ada mobil dari sini, dia harus bagaimana tahu. Nah, seperti itu. Itu gampangnya ya, contohnya. Nah, demikian juga kalau kita nggak punya aturan, pasti supir itu akan panik karena dia tidak biasa gimana ya cara nanganin kalau ketika berhadapan dengan truk yang besar gitu. Apakah bisa? Kalau panik pasti kita bisa kejungkir ke jurang, ya kan? Nah, kalau anak yang nggak terlalu lost sekali, nggak punya aturan, dia akan mudah cemas ketika dia menghadapi situasi yang dia nggak bisa atasi. Dia cemas, dia takut, bahkan bisa panik. Itu sebabnya batasan yang jelas itu sebenarnya menggambarkan kita menyayangi anak kita dengan seutuhnya. Karena kita ingin anak kita itu menjadi anak yang memiliki karakter, ya, sehingga berguna nanti bagi bangsa, bagi keluarga, ya. Itu kan harapan kita. Setiap orang tua pasti punya visi bagi anak-anaknya. Keinginannya adalah anak-anaknya akan jauh lebih baik dari kita, ya. Nah, demikian. Kemudian selanjutnya, Mister. Nah, tadi ya, bagaimana jika anak gagal? Ini gagal tadi bukan tahu tadi saya katakan orang tua ya. Bagaimana kalau anak gagal ya atau enggak mematuhi ya, atau tidak melaksanakan aturan, tata tertib, disiplin yang sudah ditetapkan baik di rumah maupun di sekolah? Apa yang kita harus lakukan? Yaitu cepat koreksi, jangan ditunda. Koreksi, ya, kita koreksi cepat, langsung kita hampiri. Nah, sebaiknya kamu jangan lakukan itu. Jangan pukul-pukul, jangan teriak-teriak. Bisa bicara lebih pelan, ya, gitu, ya. Seperti tadi ada yang pukul. Mungkin dia lihat rambut saya kali panjang ya. Dia pegang-pegang, kemudian dia cabut satu. Itu kan sakit ya kalau satu. Kalau ketarik begini, nggak begitu sakit. Tapi satu, dia tarik, oh my God, gitu. Ya, kemudian dengan kasih sayang, saya ajarkan bahwa saya bilang jangan rambutnya ditarik. Gitu. Ya, jangan ditarik karena itu kan sakit. Ada lagi yang pukul. Mungkin dia gemes ya, lagi main-main dipukul, aduh kena gitu. Kita koreksi, ya. Bukan kita marahin. Aduh, jangan pukul-pukul. Tahu gak? Kan sakit. Jangan. Aduh, sakit. Nah, frekuensinya, ya. Jadi anak nggak kaget. Oh, dia jadi nggak takut. Ya. Koreksi. Jangan ditunda. Walaupun ada tamu, bagaimana kalau ada tamu? Ya, anak-anak tuh pinter loh. Dia tahu, dia bisa membaca papa dan mamanya. Anak saya juga dulu gitu. Wah, kalau ada tamu pasti mama nggak berani negur saya. Saya merdeka, saya buat sesuatu aja. Misalkan jalan sana sini, teriak atau apalah segala macam. Saya, karena bagi saya pendidikan untuk karakter anak saya sangat penting, saya izin sama tamu saya. Permisi sebentar. Kemudian saya aja ke belakang. Dan saya nasihati. Ya, artinya kita lihat situasi. Ketika itu bisa dikoreksi hari itu, lakukan. Jangan tunda. Tapi kalau situasinya tidak memungkinkan, baik. Di rumah jangan lupa. Ketika sampai di rumah, dikoreksi. Bukan dimarahin loh. Koreksi beda dengan marah loh. Kalau marah, anak-anak nerimanya pasti beda. Kalau kita sering marah sama anak kita akan jadi suka membangkang. Tapi temukan hatinya. Ajarkan yang benar. Aduh, benar-benar ya harus gimana ya?
tenang, kita punya hikmat ya dari Tuhan untuk kita bisa mengajarkan itu kepada anak-anak. Kalau kita sedang emosi, jangan lampiaskan kepada anak. Mam, pergi ke belakang, minum air. Kalau enggak, tarik napas dulu. Jangan lampiaskan marahmu kepada anak. Jangan. Itu sangat berbahaya. Karena dia akan kenang nanti. Ingat, pembiasaan dan juga nanti kita akan dikenang oleh anak-anak itu. Jangan arahkan kepada yang benar, kepada kaidah-kaidah tadi, nilai-nilai yang sudah disepakati. Arahkan anak-anak itu. Supaya dia paham, sampai dia paham. Kemudian jangan, ya, tadi mana ininya PPT-nya? Ya, silakan. Dilanjut, Mr. Hengki. Ya. Saya buka aja di sini ya, di laptop. Mungkin Mister kemana nih? Ya. Belum, Mister. Lagi yang atas tadi. Baik, di sini. Kemudian dikatakan ada 2 kunci ya. Kita meninggalkan pembiasaan dan meninggalkan kenangan. Ya. Contohnya begini. Coba kita sesuatu yang praktis lah. Kalau kita foto, ya. Kita foto sekarang nih. Ya, kita foto ukurannya kecil. Nah, ketika pada saat itu kita besarkan foto yang kita foto itu dengan ukuran kecil, kita besarkan. Apa yang terjadi? Di zoom, ya dibesarkan. Pasti gambarnya pecah kan? Nah, demikian juga dengan anak-anak kita. Gitu. Kalau kita paksakan, ya, dengan usia kita yang sudah berapa, kita masukkan otak kita kepada anak kita, apakah bisa? Jadi kita harus mempelajari ya kepada anak-anak kita. Yang ketiga tadi, jangan mendisiplin anak terlalu keras hukumannya dengan kata-kata yang keras dan tajam. Ya, memang ya mungkin ya dengan kata-kata itu perilakunya bisa berubah, tapi perasaannya bagaimana? Nah, ya, perilakunya bisa berubah, terbentuk. Tetapi bagaimana dengan perasaannya? Dan bagaimana sampai besar dia merasakan itu? Nah, contohnya, pasti setiap orang tua memiliki, parent semua memiliki masa lalu ya. Bagaimana dididik oleh orang tua kita. Ya, untuk kita bisa mengajarkan ini semua, ya, kita dimulai dari diri kita. Kita bereskan dulu diri kita. Misalkan kita dididik waktu masih kecil oleh orang tua kita, kalau kita salah, kita dicubit. Sehingga ketika kita punya anak, kita bilang ke anak kita, ingat ya, kalau kamu salah, nanti mama cubit. Jadi dia cubit. Kalau anaknya salah, dicubit. Sampai tebal deh itu. Dicubit. Kenapa? Karena dulu dia diperlakukan oleh orang tuanya waktu masih kecil, dicubit. Nah, itu namanya inner child. Nah, itu harus dibereskan dulu. Kita sebagai orang tua, didikan orang tua kita masa lalu kepada kita, ya, yang kita punya kenangan yang nggak baik, itu harus dibereskan dulu. Sehingga kita tidak kita evaluasi dan kita tidak lakukan itu kepada anak kita. Atau mungkin dulu orang tua kita kalau ngomong keras banget. Seperti yang tadi di video tadi, keras gitu. Ya, jadi kita takut gitu sama orang tua kita. Apa yang kamu ingat gitu? Apa yang parent ingat waktu parent masih kecil? Apakah parent pernah dikurung di kamar mandi ketika parent berbuat salah? Kalau itu nggak diselesaikan, parent juga akan lakukan yang sama. Parent akan kurung anaknya di kamar mandi karena dia tidak taat. Dia tidak ikutin aturan orang tua. Nah, itu sangat berbahaya
karena akan turun-menurun diwariskan. Putuskan warisan itu, bereskan diri kita, ya, supaya kita bisa melakukan hal yang baik kepada anak-anak kita. Kalau dulu mungkin kita sering dipukul kalau salah, ya dipukul atau digesper. Dulu kan ada gesperan tentara ya, anaknya sih memang akhirnya disiplin, tapi hatinya bagaimana? Kalau diingat, dulu aku sama ini digituin. Dulu sekolah mungkin sama guru sering dilempar atau dibilang bodoh kamu, kata-kata gitu. Anak bandel, anak nakal. Wah, udah tebal itu di telinganya. Dan akhirnya masuk ke dalam otaknya ada stempel. Aku anak bodoh, aku anak bandel. Apalagi kalau orang tua atau parent punya anak dua. Di-compare tuh anaknya. Anak saya yang satu ini dia pendiam. Anak yang satu ini bandel. Perlakuan saya beda dengan anak yang satu. Bisakah kata bandel itu diganti dengan kata yang lebih baik? Lebih wise gitu? Ada orang tua kalau menceritakan kepada saya misalkan, anak saya bandel. Saya mengerti maksudnya itu anak saya itu aktif. Ya. Tapi dengan gampangnya ngomong, anak saya ini bandel. Itu bandel kan konotasinya negatif ya. Nah, jadi anak itu dia dengar, wah saya bandel. Sehingga udah besar dia tawuran. Banyak anak-anak SMP tawuran. Kenapa? Dia sering dengar, aku anak yang bandel. Tapi coba parent, perkatakan kalau anak mau tidur, kamu anak yang baik, kamu anak yang saleh, kamu anak yang taat, kamu mami papi sayang kamu. Jadi kalau disiplin, saya ingat, mami disiplin karena kami sayang kamu. Gitu. Mami mendisiplin mami papi sayang kamu nak. Gitu. Saya lakukan, ya, dari sejak kecil saya lakukan kepada anak saya. Saya bisikan juga, papinya kita sepakat bisikin, gitu. Jadi anak saya dia punya percaya diri sampai hari ini ya, puji Tuhan dia punya percaya diri, gitu. Ya, minimal dia punya kepercayaan ada orang tua yang sangat sayang sama dia, gitu. Jadi kalaupun dia mengalami tantangan di luar, dia diceritakan pada orang tuanya. Jadi itu dimulai dari sejak kapan? Dari sejak balita, kecil, sejak kecil. Dia lagi belum bicara juga kita udah bisik-bisikin, ya. Jadi tidak ada kata terlambat untuk itu, dan saya percaya pasti orang tua juga sudah melakukan itu. Ingat, ada dua kata kunci, pembiasaan dan meninggalkan kenangan. Dalam mendidik anak, satu pembiasaan, dua meninggalkan kenangan. Jadi ingat, kita harus membereskan diri kita dulu. Ya, kalau dulu kita diperlakukan kurang baik oleh orang tua kita, jangan diturunkan kepada anak-anak kita. Ya, jadilah satu pribadi yang baru. Belajar terus sebagai orang tua, supaya anak-anak akan tumbuh menjadi pribadi yang kuat. Mungkin hari ini kita nggak lihat, tapi ketika dia sudah bisa mengepakkan sayap dia untuk memiliki dunianya di sekolah yang sudah semakin tingkatnya lebih lagi, dia menjadi kuat karena dia jelas punya aturan, sehingga dia terbiasa dengan aturan-aturan yang jelas. Nanti di SD, SMP, SMA, bahkan perkuliahan, bahkan di dunia kerja, pasti ada aturan. Nah, mulailah dari sejak anak-anak kita buat pembatasan, ya, pembatasan aturan yang jelas kepada anak-anak kita di rumah, juga kami di sekolah, sehingga anak-anak paham, ya. Begitu saja, demikian dengan harapan
apa yang saya bagikan ini bisa menambah ilmu para parent. Ya, selamat mendidik anak-anak kita untuk memiliki karakter tertib dan disiplin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Miss Tania, silakan. Ya, terima kasih Miss Maria untuk penyampaian materinya. Ya, semoga parents semua bisa sama-sama belajar ya. Kita dalam mendidik anak-anak semua berproses tadi seperti Miss Maria bilang bahwa itu terus-menerus prosesnya. Kalaupun misalnya kita gagal ya kita bisa proses lagi dari awal tadi. Ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari parents? Mau bertanya atau mau sharing gitu? Silahkan. Saya kasih kesempatan. Oh ya, Mister, ini ada link absennya nggak, Mister? Oh, belum ada ya. Ya, di share aja ter biar bisa sambil diisi. Ayo, maaf, Pak. Silahkan. Ada yang mau bertanya? Gimana? Mama, Papa, semua parents ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, mungkin nanti bisa sambil diisi apa namanya link absennya. Bisa dibagikan sekarang atau nanti di grup ter? Tak share di sini ya. Iya. Sorry. Oke, silakan bisa diisi. Ya, ini ada link absennya. Parents nanti boleh sambil diklik, sambil diisi. Apa? Mungkin nanti di copy dulu, mungkin nanti bisa langsung diisi. Ya, untuk pertemuan kita sore hari ini mungkin sudah cukup ya, Miss. Ada pengumuman tidak ya? Sorry, link absennya ngawur, salah. Kita perbaiki dulu. Ada pengumuman tambahan enggak ya, Miss? Oh ya, ada pengumuman mungkin untuk seragam ya. Mohon maaf yang sebesarnya bagi orang tua yang belum mendapatkan seragam yang warna kuning di hari Senin ya. Saya sudah hubungi terus kepada konveksinya, ternyata untuk kotak-kotaknya agak sulit. Nah, mungkin kita akan bicarakan lagi ke depan, apakah ke depannya kita akan mau ganti seragam, khususnya seragam di hari Senin. Tapi bagi yang sudah punya seragam kuning, diperbolehkan untuk pakai terus nanti sampai lulus ya. Nah, nanti apakah ini masih wacana ya kalau memang sulit sekali untuk yang kotak-kotaknya karena memang awalnya itu kami dari Bogor ya, kotak-kotaknya itu. Dan selanjutnya memang ada juga tapi memang agak sulit katanya. Yang sekarang ini justru lebih sulit katanya gitu. Tapi sedang diupayakan terus. Mohon sabar ya, Mam ya. Itu saja pengumumannya. Iya, terima Terus kasih, Miss Maria. diusahakan. Oke, parents, terima kasih banyak untuk kesediaan waktunya pada parenting class kita sore hari ini. Sebelum kita tutup untuk parenting class kita kali ini,
sambil nunggu nanti Mr. Hengki share link absennya, ya kita akan doa tutup dulu ya. Untuk doa tutup, saya bisa minta tolong sama Miss Restu. Miss Restu masih ada enggak ya? Masih, Miss. Oke. Oke. Mari parents kita berdoa. Saya menurut agama dan keyakinan saya berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan kami, terima kasih kami sudah melaksanakan parenting class meskipun lewat Zoom. Kami percaya apa yang dibagikan Miss Maria, orang tua dapat bekerja sama. Terima kasih ya Allah atas semua anugerah-Mu pada sore hari ini. Kami sudah mendengarkan, berikanlah kami terus menanamkan karakter ketertiban ini dari rumah sampai tidak hanya di lingkungan sekolah, melainkan dimanapun anak-anak kami juga akan terus belajar tentang ketertiban. Terima kasih ya Allah, semoga orang tua yang sedang dalam perjalanan pulang dari bekerja berikanlah keselamatan. Kami juga akan meninggalkan Zoom, beraktivitas, melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Esok akan berlibur mungkin, akan beristirahat, berikanlah kami kesehatan, lindungi kami dalam suatu pekerjaan apapun. Terima kasih ya Allah. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin. Ya, terima kasih Amin. banyak parents semua. Ya, terima kasih parents semuanya yang hadir di Zoom ini. Sampai ketemu lagi di parenting berikutnya. Ya, terima Bisa kasih buka di banyak. foto dulu? Ya, Bisa, kita foto Mister. dulu. Oh Terima iya. kasih. Silakan Mama Papa, kameranya boleh dibuka dulu. Kita mau foto dulu ya. Iya. Kita perlihatkan wajah kucel saya. Wajah-wajah belum mandi. Ini juga teachernya dari tadi pagi kok. Ya, dihitung, Mister. Oke, semuanya Ya, bisa siap. open kamera. Beberapa yang ada. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih, Mams. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mama Papa Ya. semuanya. Selamat sore. Selamat beraktivitas kembali. Dadah, Velin. Oke, kita tutup Dadah, ya Yungki. link Zoom-nya. Tuan Iya, Diri, Yungki, selamat sore. Joas. Sampai jumpa. Glenn. Iya. Dadah. Dadah, Glenn.